Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mahasiswa pada kesempatan hari ini kita coba untuk membahas tentang pembiayaan proyek sektor swasta. Pembiayaan proyek merupakan bagian dari kegiatan perusahaan pembiayaan. Pembiayaan proyek sektor swasta ini pada umumnya pembiayaan proyek yang sumber dananya adalah private loan jika terjadi kesulitan pembiayaan ketika proyek itu sedang dibangun. Nah, risikonya adalah kemungkinan proyek itu diambil oleh pihak penyandang dana sepenuhnya atau perusahaan swasta yang bersangkutan akan mengalami likuidasi yang diikuti dengan pembatasan. Nah, proyek patungan sektor publik dan swasta pada prinsipnya adalah pembiayaan proyek itu secara patungan joint venture antara sektor publik dan swasta terjadi apabila kedua belah pihak itu berkepentingan. Caranya adalah pembiayaan dengan menyertakan modal investasi sektor swasta ke dalam perusahaan BUMN yang mengelola proyek gitu ya. Biasanya itu juga terjadi praktek yang demikian. Nah, hambatan pembiayaan proyek ini yang pertama adalah risikonya terlalu besar dan tidak pasti sehingga mau mengambil risiko melalui pembiayaan proyek dengan modal yang ada itu agak terhambat ya gitu loh. Jadi tidak mau mengambil risiko ya. Terus kemudian yang kedua, tabungan pendapatan atau private savingnya yang rendah tidak memungkinkan penanaman modal secara equity financing gitu ya. Yang ketiga, biasanya bisnis keluarga yang kuat enggan menerima modal yang berasal dari luar lingkungannya. Terus yang keempat, hasil dividen rendah karena tingkat perolehan keuntungan relatif juga rendah. Yang kelima, peraturan dan birokrasi pemerintahan juga tidak mendukung. Ini yang kemudian menjadi hambatan pembiayaan proyek. Nah, manfaat pembiayaan proyek itu yang pertama, sumber pengembalian pinjamannya ya, jelas. Di satu sisi sebagai sumber pengembalian pinjaman atau loan, dan di sisi lain sebagai sumber keuntungan dari investasinya. Nah, yang kedua, tersedianya lapangan kerja. Ya, dengan adanya pembiayaan proyek itu, maka diharapkan dapat menciptakan dan menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang baru. Yang ketiga adalah alih teknologi. Ya. Proyek yang dibiayai melalui project finance itu menggunakan teknologi tinggi atau teknologi canggih. Ya. Dan manfaat berikutnya adalah sumber pendapatan negara gitu ya. Apabila produk proyek itu dijual atau diekspor ya, juga dikenai pajak penjualan atau pajak ekspor. Pajak tersebut merupakan sumber pendapatan negara. Jadi pembiayaan proyek itu juga dapat menjadi sumber pendapatan negara. Yang berikutnya adalah perbaikan infrastruktur, ya, di mana pembangunan suatu proyek itu selalu memerlukan perbaikan infrastruktur yang sudah ada dan membangun infrastruktur yang baru, gitu, yang belum ada. Nah, segi hukum pembiayaan proyek, yang pertama proyek dan pembiayaan. Dalam proyek itu biasanya terdapat atau menyatu dua kepentingan, yaitu kepentingan peminjam atas pembiayaan proyek dan kepentingan penyandang dana atas pengembalian dari pendapatan proyek yang bersangkutan. Sumber hukum pembiayaan proyek ini yang pertama adalah sumber hukum perdata, ya, berupa kebebasan berkontrak. Yang pertama adalah pinjaman, kemudian pembiayaan dan jaminan. Terus kemudian pemborongan pekerjaan. Yang ketiga adalah badan hukum perusahaan dan investasi. Itu sumber hukum perdata. Ya. Terus kemudian sumber hukum publiknya terkait aturan yang pertama agraria, ya, bumi, air, dan angkasa. Terus kemudian ada sumber daya alam, lingkungan dan tata ruang, terus perizinan dan perpajakan. Ini juga sumber hukum pembiayaan proyek. Dari segi hukum perdata, yang pertama asas kebebasan berkontrak. Ketentuan ini mengenai perjanjian secara umum, diatur dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Yang berikutnya adalah pinjaman, pembiayaan, dan jaminan. Pembiayaan proyek merupakan salah satu bentuk pinjaman. Jadi ketentuan hukum yang berlaku bagi pinjaman berlaku juga bagi pembiayaan proyek. Yang ketiga, pemborongan pekerjaan. Ketentuan ini juga diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama pasal 1601B, pasal 1604 sampai dengan pasal 1616 bab 7A buku ketiga KUH Perdata tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Nah, bentuk-bentuk kontrak pemborongan biasanya yang pertama kontrak pengupahan tradisional, kontrak pelaksanaan bersama, ya, kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak pola konsorsium, kontrak alih sewa, ya, dan kontrak alih pelaksanaan bangun. Misalkan. Ini bentuk-bentuk kontrak pemborongan. Nah, Badan Hukum Perusahaan dan Investasi, ya, dana investasi untuk pembiayaan proyek ini dipenuhi dalam bentuk penyertaan modal, equity secara langsung, sedangkan sebagian lainnya dipenuhi dari dana pinjaman atau penyertaan modal secara tidak langsung, ya, melalui penjualan saham, obligasi di pasar modal. Dengan demikian, berlakunya semua ketentuan mengenai badan hukum PT yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, bila pengelola pelaksana proyek adalah BUMN di bawah departemen, ya, apabila proyek itu kemudian menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, maka berlaku semua ketentuan mengenai BUMN. Terus apabila kemudian pihak penyandang dana atau pelaksana proyek adalah perusahaan asing, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Apabila pembiayaan proyek tersebut berupa penyertaan modal secara tidak langsung melalui penjualan saham obligasi di pasar modal, maka berlaku pula ketentuan mengenai pasar modal, ya. Nah, dari segi hukum administrasi negara terhadap pembangunan dan pembiayaan proyek berlaku ketentuan hukum agraria yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Nah, apabila kemudian proyek yang dibiayai itu berkenaan dengan sumber daya alam, maka ketentuan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini berlaku. Dalam hal ketentuan mengenai hukum lingkungan, misalkan, maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pembiayaan proyek tidak bebas dari ketentuan perpajakan sebagaimana sumber pendapatan negara. Maka ketentuan mengenai pajak bumi dan bangunan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan ketentuan mengenai pajak penghasilan, ya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 91 dan ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 pun juga berlaku, gitu ya. Jadi pembiayaan proyek ini cukup kompleks, rekan-rekan mahasiswa. Oleh karenanya sebelum kita melakukan atau mengajukan atau mengusulkan rencana pembiayaan proyek, hendaknya itu dipertimbangkan terlebih dahulu. Jadi kita melakukan hal-hal kemudian yang penting itu harus sesuai dengan perkiraan dan pertimbangan matang, sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak keteteran ataupun kemudian tidak merugikan kita sebagai pihak. Mungkin itu sementara rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.